Halo teman-teman semua, masih bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan lanjut cara setup Hyperfile di PC-nya kita menggunakan Windows, yang dimana di video sebelumnya kita sudah melakukan setup menggunakan Docker ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya, yang dimana isinya kita telah melakukan setup Hyperfile menggunakan Docker desktop ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk cara kedua untuk install Hyperfile tetap menggunakan Docker desktop, tapi di sini kita menggunakan Docker Compose sama Dockerfile ya teman-teman ya. Agar ketika kita install datanya, Hyperfile itu tidak terinstall di kontainer, melainkan di dalam PC-nya kita gitu teman-teman, atau di dalam foldernya yang ada di komputer kita gitu teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, di sini kita akan langsung aja mulainya ya teman-teman ya. Nah, pertama teman-teman sudah siapin dulu nih Dockernya. Dockernya udah dibuka untuk Docker desktopnya. Nah, teman-teman buka file Ubuntu ya teman-teman ya. Kalau di desktop Windows 11 biasanya ada di Linux nih, Ubuntu. Nah, teman-teman letakin projectnya itu ada di mana, terserah teman-teman. Kalau saya ada di Home, di Restore, sama di folder project. Nah, teman-teman buat folder baru, bebas namanya apa ya teman-teman ya. Nah, di sini saya buat namanya Hyperfile ya teman-teman ya. Sini saya akan buat nama foldernya Hyperfile. Oke, yang dimana di sini tuh udah ada isinya ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita buka di VS Code-nya kita. Oke, cara buka ke VS Code-nya kita, kalau teman-teman langsung buka seperti ini, mungkin dia tidak langsung mengarah ke dalam ini ya teman-teman ya. Kita buat contohnya. Ini contohnya nih, kita mau buka foldernya nih yang mengarah ke Linux. Nah, ini nggak ada Linux di sini teman-teman. Gitu. Nah, caranya close dulu. Nah, teman-teman buka Ubuntu aja, atau WSL-nya teman-teman itu pakai apa gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini arahin ke foldernya teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham cara ngarahinnya, ketika pertama kali buka terminal Ubuntu-nya, tekan ls nih. Nah, di sini nanti ada folder apa aja nih. Contohnya nih, ini kan base-nya nih, saya nih. Dia ada project, workspace, sama WRK. Nah, ini nih yang ada di sini folder. Nah, saya di dalam project, tinggal cd project. Nah, gitu. Terus dalam project, saya masuk ke Hyperfile. Oke, cd Hyperfile. Tekan enter. Nah, habis sampai di sini, teman-teman tinggal tekan aja kode titik. Nah, dia langsung buka ke VS Code-nya kita. Atau enggak teman-teman, biasanya itu kalau belum install, nanti ada install extension-nya, dia langsung otomatis instalasi dan langsung mengarah ke sini gitu teman-teman. Oke, nah di sini saya udah buat Docker Compose-nya sama Docker file-nya. Nah, untuk Docker Compose-nya sama Docker file-nya. Nah, nanti teman-teman boleh pakai aja ini. Nanti buat teman-teman yang ingin menggunakan Docker Compose sama Docker file-nya, teman-teman boleh cek repo-nya, ada di deskripsi dari YouTube ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat satu kontainer ya teman-teman ya, yang isinya itu untuk install Hyperf sama Swole-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kontainernya teman-teman bebas mau bikin nama kontainernya apa. Di sini saya pakai versi 2 karena kebetulan saya kontainernya dengan nama Hyperfile itu udah saya pakai ya teman-teman ya. Oke, di sini saya pakai Hyperfile 2. Nah, di sini kita udah masuk ke folder utamanya kita. Nah, teman-teman tinggal running aja Docker Compose.
Nah, Docker Compose build ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan build kontainer baru dengan namanya Hyperfile versi 2 gitu teman-teman. Oke, kita enter. Oke, di sini kita udah berhasil install container name-nya. Nah, sekarang kita tinggal up ya teman-teman ya. Kita docker compose up ya teman-teman ya. Docker compose up -d gitu teman-teman. Nah, terus kita enter. Nah, di sini kita akan menjalankan kontainer Hyperfile-nya kita. Nah, kalau kita buka Docker desktop-nya kita, nah, di sini dia udah ada nih Hyperfile versi 2 dan di sini sudah ada udah running ya. Nih, Hyperfile-nya kita yang versi 2 gitu, teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang di sini setelah ini kita akan masuk ke strukturnya atau kita masuk ke volumenya ya, teman-teman ya. Agar kita nanti bisa install Hyperfile-nya kita gitu, teman-teman. Nanti untuk perintahnya, nah di sini kita masuk nih ke Hyperfile ke kontainernya agar kita bisa install menggunakan swall-nya gitu, teman-teman. Oke, nanti ini saya akan lampirkan di readme-nya ya, teman-teman ya, untuk perintah-perintahnya. Nanti teman-teman boleh lihat di sana. Nah, di sini kita udah masuk ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita udah masuk ke volumenya, data project. Nah, disinilah kita baru bisa melakukan instalasi untuk Hyperfile-nya gitu, teman-teman. Oke, kita buka Hyperfile-nya kita di sini. Nah, kita coba install. Nah, ini kita install. Oke, nah di sini kita install. Nah, install dengan namanya example app ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini ada folder baru namanya example app. Gitu, teman-teman. Ini jadi dia langsung install Hyperfile-nya kita gitu. Nah, ini kita tunggu aja. Oke. Nah, ini udah berhasil nih kita instalasinya. Sekarang kita masuk ke folder example app-nya gitu, teman-teman. Nah, ini data-datanya nih. Nah, sekarang kita udah bisa buka nih gitu, teman-teman. Nah, kita udah nggak perlu melakukannya lewat kontainer atau datanya di kontainer lagi gitu, teman-teman. Nah, kalau kita buka filenya kita nih, project Hyperfile example app. Nah, dia udah ada di projectnya, sudah ada di base-nya kita gitu. Udah ada di desktop-nya atau di folder atau di dalam PC-nya kita gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke folder example app, cd example app, enter. Nah, udah, teman-teman. Sekarang kita tinggal running aja untuk projectnya Hyperfile gitu, teman-teman. Kita running php artisan watch, enter. Oke, nah udah berhasil. Sekarang kita akan coba buka langsung aja. 127. Dia pakai portnya itu 9501, enter. Nah, berhasil nih. Kita udah berhasil install Hyperfile-nya kita menggunakan Docker Compose dan Dockerfile. Mungkin ini buat ada yang lebih baik lagi, mungkin teman-teman tahu atau ada cara yang lebih baik lagi, mungkin teman-teman boleh sharing di kolom komentar, kita coba bareng-bareng gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita udah running, kita akan coba testing dulu untuk root-nya apakah dia auto reload gitu ya, teman-teman ya. Kita ganti aja hello world. Oke, kita save. Nah, oke, buat teman-teman yang dapat error seperti ini, teman-teman coba ini di stop dulu, kemudian kita
Jadi kembali dulu. Nah, sini kita copy. Binesa sudah not found. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke sini, Ctrl D dulu ya teman-teman ya. Ctrl D. Kita kasih permission. Oke, kita udah punya permissionnya. Ini perintahnya saya simpan dulu di readme-nya. Nah, ini gantiin teman-teman ya dengan nama username-nya teman-teman gitu. Ini untuk direktorinya ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita running lagi. Kita masuk untuk ke hyperfile-nya. Kemudian kita ke project sample app. Oke. Kemudian ini kita php artisan watch, enter. Oke, kita save. Oke, sekarang ini kita save. Oke, udah berhasil ya teman-teman, kita save ya. Berhasil. Nah, sekarang ini kita coba buka dulu. Refresh, oke. Sekarang kita coba ganti dulu. Hello world. Ya, save. Nah, dia auto kita refresh lagi. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi ada masalah permission untuk proses save-nya, teman-teman balikin dulu ke rootnya gitu ya teman-teman ya. Nah, baru teman-teman kasih permission nih. Perintahnya ini kasih permission agar teman-teman bisa melakukan proses perubahan di dalam foldernya teman-teman gitu teman-teman. Oke, bagaimana? Buat teman-teman yang ada kesulitan untuk proses setupnya, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan coba setup bareng. Kendalanya ada di mana gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan coba membuat mini project menggunakan hyperfile ini ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.